Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan memulai vlog A Day in My Life saya di pukul 8. Dan sebentar, ada cukup banyak juga aktivitas yang akan dilakukan. Tapi ada satu aktivitas yang hampir sama kayak kemarin, yaitu memantau jalannya layanan vaksinasi COVID-19 untuk mahasiswa KKN tahun 2022 Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus. Dan pagi ini saya akan mulai dengan mempersiapkan snack untuk tugas dan panitia, khususnya seksi kesehatan dan keamanan serta seksi perlengkapan. So mari ikuti aktivitas saya. Pagi ini kita berburu snack-snack ringan yang ada di Kota Ruteng. Seperti apa serunya? Let's check it out. Halo, pagi ini situasi sangat cerah dan bisa dilihat langit Kota Ruteng sangat begitu cantik, dan itu adalah tanda bahwa hari ini adalah hari yang menyenangkan. Saya mengunjungi salah satu tempat penjualan kue atau snack-snack ringan, dan selanjutnya saya pergi ke toko apa yang namanya menjual kotak-kotak makanan, wadah-wadah plastik, wadah-wadah kertas yang bisa digunakan. Dan kehadiran toko ini jujur sangat amat membantu banyak orang untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kali ini saya mencari kotak kue. Saya pilih yang polos saja, yang warna coklat, dan harganya murah meriah. Satu lusin itu harganya cuma 9 ribuan. Lalu saya sambil berkeliling melihat wadah-wadah plastik keren apalagi yang tersedia di toko ini, dan mungkin itu bisa jadi referensi kalau kita membutuhkannya, dan kita langsung tahu kemana kita akan membelinya. Dan ini saya melihat cukup banyak ukuran dan bentuk, ada yang persegi panjang, ada yang bundar dengan berbagai ukuran. Dan saya yakin mata emak-emak ini pasti sangat senang melihat hal yang seperti ini. Setelah memilih-milih dan melihat referensi ini, saya memutuskan untuk langsung kembali ke kampus. Layanan hari kedua kali ini terpantau lebih ramai dari kemarin. Cukup banyak mahasiswa yang hadir. Ini juga dihadiri oleh pihak-pihak dari Kepolisian Resort Manggarai yang sedang berkoordinasi dengan pihak pusat terkait pelaksanaan vaksinasi. Dan yang melayani hari ini masih puskesmas yang sama, Puskesmas Lao. Dan kebetulan saya di sini mencoba untuk membantu teman yang lagi break untuk makan snack. Dan kita lihat kegiatan berjalan dengan sangat lancar. Semua pihak yang bertugas melakukan tugasnya dengan baik. Para mahasiswa yang akan melaksanakan vaksinasi juga terpantau aman dan tertib ketika menunggu antrian untuk di meja 1 saat ingin diukur tekanan darahnya, ataupun yang sedang ingin dipanggil untuk mendapatkan layanan suntikan. Jadi overall hari ini meskipun kehadiran mahasiswa lebih banyak, tetapi juga tetap aman. Dan kita lihat ya pihak dari Kepolisian Resort Manggarai terpantau juga sibuk dengan kesibukannya sendiri. Di sela-sela layanan vaksinasi, saya harus mengunjungi unit lain dalam wilayah kampus, yaitu di
kampus Stikes atau kampus Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada urusan yang harus saya lakukan di sana, dan yang paling menarik perhatian mata adalah jalan penghubung antara wilayah kampus utama dengan kampus kesehatan itu dibatasi dengan space tanaman atau tumbuhan kayu yang sangat ikonik di kampus kami, tapi juga sangat menarik mata. Oke, ini view di seputaran kampus Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada prodi kebidanan dan prodi keperawatan di sini, dan bisa dilihat gedung-gedungnya sangat bagus, kokoh, dan lingkungannya sangat asri dan nyaman. Guys, itu calon-calon yang akan vaksin booster. Bagaimana? Semangat untuk booster? Semangat video. Semangat Pak booster. Semangat sekali. Saya baru kemari vaksin. Baru kemari. Hanya karena mau DPL, kalau tidak saya tidak mau. Iya, DPL kayaknya harus vaksin deh. Hai, selamat sore semuanya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 16:46. Sebentar lagi masuk pukul 17 atau jam 5 sore. Untuk sementara saya masih di kampus, tapi saya berencana tepat pukul 5 sore atau pukul 17.00 saya akan balik. Namun ada hal yang akan saya sampaikan sebelum saya membuat closingan video A Day in My Life saya hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah dilihat bahwa aktivitas saya yang paling banyak hari ini masih melanjutkan kegiatan vaksinasi bagi mahasiswa-mahasiswi calon peserta KKN 2022 Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung 2 hari dan hari ini adalah hari terakhir. Dari target 724 ya sekian atau ya 700-an ya calon peserta KKN. Hari pertama kami dapati yang tervaksinasi itu sekitar 230-an, lebih tepatnya 233 untuk booster ya, booster jenis Astra, Sinovac, Pfizer. Dan hari ini itu booster untuk Pfizer, dan ada beberapa juga yang mendapatkan vaksinasi 1 dan 2. Hari ini itu terpantau ada 300-an lebih untuk yang dosis 3, baik itu dosis full atau dosis setengah. Tetapi juga masih ada yang baru mendapatkan vaksin booster 2, baru mendapatkan vaksin kedua. Dan yang lebih miris lagi adalah ada yang belum vaksin sama sekali, baik itu vaksin 1 apalagi vaksin selanjutnya ya, ataupun ada yang sudah vaksin 1 tetapi karena jedanya sangat lama antara vaksin 1 ke vaksin 2 itu expired vaksin 1, jadi harus diulang kembali. Dan jujur-jujuran saja ini juga masih terjadi untuk beberapa mahasiswa kami yang sekitaran 10-an orang. Dan kebetulan tadi juga ada masyarakat umum yang ikut ambil bagian dalam kegiatan vaksinasi di kampus, dan mereka juga dalam kondisi yang sama. Lalu apa poin dari apa yang saya sampaikan barusan? Jujur, untuk kami internal dari pihak kampus sendiri ini sangat miris, karena harusnya mahasiswa itu AC-nya sudah booster saat ini, karena kami menyelenggarakan vaksinasi itu sudah kurang lebih selama 1 tahun lah dalam wilayah kampus ini, dengan mengundang beberapa kerjasama dari beberapa puskesmas di bawah koordinator dinas kesehatan. Dan
Kami terkejut hari ini baru tahu bahwa ada mahasiswa dan juga masyarakat umum yang bahkan belum vaksin. Nah, ini menjadi miris karena ya khususnya untuk yang paling deadline ini adalah syarat untuk melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Itu mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan layanan vaksin booster. Sementara ya kalau kita mau jujur, ya data itu tadi saya katakan masih ada beberapa orang yang meskipun ya tidak sampai 3% ya, tidak sampai 3% itu yang belum divaksinasi, belum layak divaksinasi booster karena bahkan vaksinasi 2-nya itu belum bisa terjadi karena vaksinasi 1-nya harus diulang. Nah ini tentu ya menjadi pelajaran besar untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin sedikit terlena atau mungkin ya sengaja mengabaikan betapa pentingnya layanan vaksinasi yang akan kalian ikuti. Karena ke depan semua aktivitas yang ya bersifat memungkinkan adanya interaksi sosial dengan orang lain itu pasti tagihannya bisa menunjukkan sertifikat bahwa mereka sudah booster. Dan kalau kita pantau dalam perkembangan, meskipun untuk syarat penerbangan domestik itu ya tanpa PCR lagi, tapi harus sudah menunjukkan vaksin booster. Bahkan lebih gila lagi kalau yang keluar negeri ya harus tetap dibarengi dengan PCR. Oleh karena itu, poin sore ini yang akan mau saya sampaikan adalah, ayolah, mungkin yang saat ini berada dalam kondisi yang tidak enak tadi, yang sama dengan kondisi mahasiswa kami, ayo segera secepatnya jemput peluang ketika ada layanan vaksinasi, segera pergi ke tempat vaksinasi. Pertama itu ya tentu ya, dapat menjamin kesehatan Anda untuk terhindar dari COVID-19. Tapi secara administratif itu ya hampir penting sama dengan KTP bahwa semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya itu saya katakan tadi kegiatan publik atau kegiatan yang membutuhkan standar keamanan dan kesehatan yang tinggi, maka wajib untuk bisa menunjukkan bahwa hingga saat ini mereka sudah mendapatkan sertifikat booster. Oleh karena itu, mari sukseskan layanan vaksinasi di sekitar Anda dengan Anda terlibat aktif mengikuti kalau dalam kondisi Anda belum mendapatkan layanan vaksinasi kedua ataupun vaksinasi booster. Bagi yang sudah, terima kasih karena sudah bersama-sama untuk menyukseskan upaya pencegahan untuk COVID-19. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk bisa memprotek diri sendiri sehingga dapat memprotek orang lain juga, itu adalah kunci utama. Dan please stop untuk kalau orang Manggarai bilang kembelis, jadi ya gerak yang sangat lambat dengan pertimbangan-pertimbangan tidak penting, padahal tindakan yang akan harusnya kamu lakukan itu adalah tindakan yang paling fatal yang harus disegerakan. Oke, video ini saya buat tidak untuk mendiskriminasi pihak manapun atau untuk menjatuhkan pihak manapun, tapi lebih kepada self reminder saya sebagai pribadi dan anak-anak mahasiswa di kampus kami supaya mereka lebih aware lagi dengan hal-hal seperti ini di masa-masa seperti ini. Dan semoga yang paling penting kita semua tetap bisa sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan tidak diribetkan dengan hal-hal administratif yang harusnya tidak akan mengganjal aktivitas kita ke depan untuk melakukan pekerjaan atau melakukan hal-hal penting demi kebaikan diri kita sendiri. Oke, untuk kali ini saya sampai di situ dulu. Mungkin setelah ini akan ada aktivitas lagi yang bisa saya record, tapi yang saya mau katakan tadi sesi itu adalah ayo segera mungkin segera divaksin kedua atau di booster. Kalaupun harus mengulang, jangan takut, tetap pergi, dan mungkin kali kedua itu bisa jadi pembelajaran supaya tahu target
berapa bulan itu lagi ke depan, ketika sudah jadwal akan divaksin lagi, segera mungkin untuk divaksin lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sambil menunggu jam pulang, saya coba mengabadikan momen langit menuju senja yang indah ini setelah hujan, dan tampak luar biasa pemandangan ini, dan bisa dilihat bahwa indah sekali. Setelah balik dari kampus, saya memutuskan untuk menjemput anak saya yang sedang menunggu di sekolahnya, SMA K1 Fransiskus Xaverius Ruteng, dan kebetulan ini juga alma mater saya dulu. Dan ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5:15 sore, dan ya, anak saya ini kebetulan sudah menunggu cukup lama, dan ya, kami siap untuk kembali ke rumah kami. Terlihat kakinya sedikit cedera karena habis beraktivitas, makanya dia ingin minta untuk dijemput. Biasanya tidak ingin mau dijemput.